Kang Acip ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai proyek kolam retensi Sri Wulan dan juga rest area di tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Kolam retensi Sri Wulan ini itu berseberangan dengan kolam retensi Terboyo ya teman-teman, yang juga berada dalam satu koridor proyek jalan tol Semarang Demak seksi 1C ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di depan, nah itu di bagian yang di sebelah bawahnya sungai itu proyek pembangunan rumah pompa kolam retensi Terboyo ya teman-teman. Nah, untuk yang masih di lahan kosong itu yang di atas itu nanti bakal dibuat rumah pompa di kolam retensi Sri Wulan. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini yang di lahan kosong itu nanti bakal dibangun rumah pompa. Di rumah pompa Sri Wulan ini nanti bakal ada 4 pompa dengan masing-masing kapasitasnya, yaitu berkekuatan 5.000 liter per detik ya teman-teman. Nah, ini dia progres pengerjaan rumah pompa Sri Wulan ya teman-teman. Masih di tahap pengurukan. Nah, ini dia, nanti kelihatan seperti ini ya teman-teman, progres dari pembangunan kolam retensi Sri Wulan. Proyek kolam retensi Sri Wulan dan Terboyo ini berjalan dengan pesat ya teman-teman. Letaknya itu di kawasan industri Terboyo. Proyek ini memiliki tujuan utama untuk mengendalikan banjir rob di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah ya teman-teman, khususnya di daerah Semarang dan juga di daerah Demak. Nih kita lihat progres dari pengurukan nanti yang bakal dibuat kolam retensi Sri Wulan ya teman-teman. Nah, yang kiri itu proses pengurukan yang digunakan sebagai nanti di sini dijadikan jalan tol dan juga tanggul laut ya teman-teman. Keberadaan kolam retensi ini sangat penting ya teman-teman, mengingat kawasan ini tuh seringkali terdampak oleh banjir rob yang sering melanda, terutama saat pasang air laut ya teman-teman. Kolam retensi Sri Wulan ini dirancang untuk menampung air dari beberapa kawasan penting seperti Pantura Sayung, area pabrik, serta pemukiman yang ada di sepanjang Pantura ya teman-teman. Ini dengan luas mencapai 28 hektar untuk kolam retensi Sri Wulan ya teman-teman. Jadi itu kolam ini nanti akan membantu menahan aliran air yang sering menyebabkan banjir besar di daerah tersebut ya teman-teman. Tak hanya itu, saluran air dari sungai-sungai kecil yang ada di sekitar Pantura Sayung juga akan dialirkan ke kolam Sri Wulan ini untuk dibuang ke laut nanti ya teman-teman.
Yuk kita putar, kita coba lihat di bawah sini ya teman-teman. Tadi kelihatan kayak ada yang lagi progres pengurukan pakai truk ya teman-teman. Nah ini dia truk yang mengangkut pasir maupun tanah itu sedang melakukan progres pengurukan di dalam kolam retensi Sri Wulan ini ya teman-teman. Nanti yang dibangun sebagai tanggul kolam Sri Wulan. Nah ini dia ya teman-teman, tuh kelihatan besar sekali ya teman-teman. Nah kita coba lihat ke depan lagi ya teman-teman, kita lihat progresnya tuh sudah sejauh mana. Kolam retensi Sri Wulan tidak hanya menjadi solusi untuk menampung air, tetapi juga dirancang agar dapat memfilter dan mengalirkan aliran air menuju ke lautan ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakal lihat progres dari rest area tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Jadi rest area ini dirancang sebagai satu-satunya di Indonesia yang berada di wilayah pesisir laut. Nah kita lihat seperti apa sih progres pengurukan di rest area ya teman-teman. Oke kita lihat ke depan. Nanti di rest area ini dilengkapi dengan dermaga ya teman-teman, yang berfungsi sebagai destinasi wisata baru yang ada di tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah kita lihat ke depan. Nah untuk pengurukannya sendiri itu ada dari dua sisi ya teman-teman. Jadi ada yang dari Terboyo dan juga yang dari Morosari. Nah itu yang di deket aliran sungai Sayung itu ada jalan. Nah ada juga yang lewat situ ya teman-teman. Oke kita coba putar, kita lihat di atas ya teman-teman. Nah ini dia progres pembangunan kolam retensi Sri Wulan. Nah itu ternyata dibikin tanggul ya teman-teman, kalau kita lihat dari ketinggian pakai drone ya teman-teman. Nah ternyata dibikin tanggul. Luasnya kolam retensi Sri Wulan ini sekitar 28 hektar ya teman-teman, jadi gede banget. Dan kolam ini bisa menampung lebih dari 1 juta meter kubik air. Jadi kalau hujan deras datang, air dari perumahan, jalan, dan area sekitar semuanya dialirkan ke sini ya teman-teman. Nah nanti bakal dipompa dan dibuang ke muara Sungai Babon menuju ke arah laut ya teman-teman. Oh iya, proyek ini tuh jadi satu paket sama tol laut Semarang Demak ya teman-teman, dan juga tanggul laut. Nah nanti jadi bukan cuma bantu buang air hujan, tapi juga bantu tahan rob dari laut agar tidak naik ke permukaan darat ya teman-teman. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan proyek ini yaitu kondisi tanah yang lebih rendah dari permukaan air laut di kawasan pesisir Semarang Demak ya teman-teman. Nah oleh karena itu
Pembangunan tanggul laut menjadi krusial dalam upaya pencegahan air laut masuk ke daratan. Untuk itu, proyek ini dilengkapi dengan teknologi pemecah gelombang yang akan dipasang di sisi luar tanggul ya teman-teman, untuk memperkuat struktur tanggul laut nantinya. Selain itu, terdapat beberapa tahap penimbunan yang harus dilalui sebelum pembangunan dapat dilanjutkan. Tahap pertama menggunakan pasir huruk khusus yang dipilih dengan cermat, sementara tahap kedua akan menggunakan pasir huruk biasa dan tanah padas. Seperti yang kita lihat kalau dari atas ya teman-teman, ternyata itu progresnya itu dikebut terus menerus ya teman-teman, agar selesai sesuai jadwal target ya teman-teman. Dengan adanya proyek ini diharapkan kawasan Pantura Sayung dan sekitarnya dapat terhindar dari ancaman banjir rob yang sering mengganggu aktivitas masyarakat ya teman-teman, dan juga sering merusak infrastruktur. Tak hanya itu, kolam retensi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan air di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak ya teman-teman. Selain melindungi pemukiman dan juga kawasan industri dari banjir rob, kolam retensi Sri Wulan dan juga rumah pompa Terboyo ini juga akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi wilayah Semarang dan juga Demak. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan daya dukung infrastruktur lokal serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Proyek ini juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi kawasan sekitar proyek ini ya teman-teman. Keberhasilan proyek ini itu masih sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak-pihak terkait. Diharapkan dengan penyelesaian proyek yang tepat waktu, wilayah Semarang dan juga Demak dapat menikmati lingkungan yang lebih aman dan nyaman dari ancaman banjir rob ya teman-teman. Proyek kolam retensi dan juga rumah pompa Terboyo ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menghadapi tantangan banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Kolam retensi Sri Wulan ini nanti ditargetkan itu rampung pada September 2026 ya teman-teman. Dengan catatan pembebasan lahan harus selesai pada Desember tahun 2025. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari ketinggian 400 meter ya teman-teman. Nah, ternyata itu besar sekali ya teman-teman untuk kolam retensi Sri Wulan. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri itu yang jalurnya lurus ke atas itu nanti yang dibikin sebagai tanggul laut dan juga tol laut ya teman-teman. Nah, untuk sungai yang di depan ini, yang di bawah itu adalah Sungai Babon, muara dari Sungai Babon ya teman-teman. Yuk kita coba lihat lebih dekat lagi apakah ada progres pengurukan ya teman-teman.
Nah, ini dia, kita lihat ada beberapa truk yang sedang mengangkut muatan pasir maupun tanah ya teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Untuk jalur ini, jalan ini itu yang menuju ke Jalan Terboyo ya teman-teman. Jadi di kawasan industri Terboyo, truknya itu masuknya itu lewat situ ya teman-teman, masuk maupun keluarnya. Nah, kalau yang sisi satunya itu yang tadi yang ada di Morosari ya teman-teman. Nah, itu dia truknya sedang mengangkut muatan. Kita coba lihat lebih ke atas lagi ya teman-teman. Nah, ini dia, ini tanggul dari kolam Sri Wulan. Nah, itu juga ada beberapa truk yang sedang mengantri ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman, updatean terkini saya mengenai progres pembangunan kolam retensi Sri Wulan dan juga tanggul laut tol Semarang Demak. Nah, ini nanti yang jadi tol laut juga ya teman-teman. Mungkin beberapa hari lagi nanti saya juga bakal update terbarunya lagi ya teman-teman. Progresnya itu sudah sejauh mana bakal saya update terus ya teman-teman, hingga selesai nanti. Selain update terbaru mengenai kolam retensi, nanti saya juga bakal update mengenai progres pengerjaan tanggul laut dan juga tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Dan juga nanti saya bakal update kolam retensi di Terboyo ya teman-teman, yang lebih luas, yang lebih besar itu yang kolam retensi di Terboyo. Nanti bakal saya update di video saya lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya Kang Ajib ya teman-teman, agar selalu mensupport channel saya agar terus berkembang ya teman-teman. Jadi nanti saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten update-update terkini mengenai pembangunan proyek tol ataupun proyek-proyek lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Sekian dari saya and see you next time and goodbye.